Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya adalah seorang penuntut ilmu, tapi saya sangat susah menghafal. Kuliah jurusan tafsir, latar belakang dari SMA. Pertanyaan? Baik, nggak bisa bahasa Arab. Saya ingin sekali paham dengan ilmu agama, saya sempat berpikir ragu dengan untuk melanjutkan kuliah, karena susah menghafal dan bahasa Arab. Mohon nasihat. Lihat sini. Fokus ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanyakan kepada Anda semuanya. Muslim bukan? Kita beriman tidak? Yakin dengan Quran? Perhatikan ini ya. Quran sudah menyampaikan tidak ada manusia bodoh. Tidak ada manusia bodoh. Semuanya punya peluang untuk menjadi cerdas, bahkan jenius. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah sudah mengajarkan kepada Adam semua jenis pengetahuan. Lihat, Adam itu nabi, tapi Adam juga manusia. Adam manusia bukan? Adam nabi bukan? Nabi, karena Adam manusia, Adam nabi, diajarkan oleh Allah semua jenis pengetahuan. Nah, kita oleh Quran disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Sama-sama anak cucu Adam. Pertanyaan saya, Anda manusia bukan? Bani Adam bukan? Manusia bukan? Adam manusia bukan? Berarti kita sama-sama manusia. Adam nabi bukan? Nabi. Anda nabi bukan? Barangkali ada yang nabi di sini, boleh angkat tangan? Tidak. Awas, hati-hati ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Hati-hati, tidak ada nabi baru. Di Jawa Barat hampir tiap bulan ada nabi baru. Mudah-mudahan di sini tidak. Lihat sini, lihat. Saya bikin persamaan. Adam. Di sini kita. Adam itu nabi, juga manusia. Kita manusia, bukan nabi, bukan nabi. Karena sama-sama manusia, masa potensi pengetahuan diberikan kepada kita. Tapi karena kita bukan nabi dan Adam nabi, pada Nabi Adam diajarkan semua pengetahuan itu. Karena sunnah para nabi menerima pengajaran dari Allah. Langsung semuanya diajarkan. Semua para nabi. Cuma kita yang bukan nabi, hanya potensi yang diberikan. Di manusia itu punya potensi cerdas. Gak ada yang bodoh. Semua cerdas. Di Anda mau jadi apapun bisa, Pak. Dan ini saya kasih bocoran pada Anda. Yang menyampaikan penelitian ini ternyata bukan orang Islam. Non-Muslim ilmuwan kumpul, sebagian ada di Swiss. Menyampaikan bahwa ternyata otak manusia itu 90% cerdas. 90%. 5%-nya jenius. 5%. Jenius, di atas rata-rata. Jadi kalau ada yang jenius, jangan dulu bangga, cuma 5%. 5%-nya lagi, error. Lambat, macam-macam, dan sebagainya. Kalau Anda merasa lambat, jangan dulu pesimis, karena itu cuma 5%. Anda punya 2 peluang yang lain. Kalau ingin jadi jenius, 5% yang lain, atau minimal 90% ambil cerdas. Pilihan Anda cuma 2. Jadi orang cerdas, atau jadi orang jenius. Sudah selesai. Jadi kecerdasan itu anugerah, bodoh itu pilihan. Tinggal Anda mau ngambil, apakah Anda memanfaatkan anugerah, atau keluar dari anugerah itu, selesai. Silahkan kontrol, cek, kenal Albert Einstein? Bukan. Sudah semakin siang rupanya. Baik, Masya Allah. Albert Einstein itu masuk sekolah, disebut oleh gurunya, saya tidak punya kosakata yang seperti itulah, karena ini di masjid. Jauh dari kecerdasan lah, jauh sekali. Dicaci maki oleh gurunya. Tahu apa yang terjadi? Dia keluar dari sekolahnya. Begitu keluar dari sekolah menemukan buku orang Islam. Lihat, belajar dengan gurunya, non-muslim, dia tidak bisa berkembang. Baca buku orang Islam, Avicenna, tiba-tiba jadi hebat beliau. Dibaca bukunya, berkembang, meningkat kecerdasannya. Avicenna punya banyak kitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Qanun fit Thib, ada Al-Basair, dibaca. Berkembang kecerdasan, meningkat di situ. Anda tahu tidak? Dari yang 5% itu yang error, tiba-tiba mencapai 5% yang lainnya. Genius. Ini cuma contoh, orang Islam lebih banyak daripada itu. Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, banyak. Imam Al-Ghazali itu ketika belajar, terlambat Pak. Susah nangkapnya. Susah. Dengan adiknya itu. Abu Hamid Al-Ghazali belajar dengan adiknya. Karena ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Dititipkan di tempat yatim piatu. Ketika belajar, apa orientasinya Imam Al-Ghazali ketika belajar? Yang penting bisa makan aja dulu.
Ketika yang penting bisa makan, ketika belajar, ilmu tidak berkembang lambat. Maka apa yang dikerjakan oleh beliau? Beliau mengerjakan satu amalan yang tiba-tiba dengan amalan itu terbuka kecerdasannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, lambat berpikirnya. Lambat sekali. Menghafal susah. Maaf kata gurunya, kamu agak lambat. Kemudian keluar beliau dari situ. Keluar dari sekolah. Pergi beliau, menangisi nasibnya. Tiba-tiba hujan datang. Begitu hujan, berlindung di salah satu gua. Begitu tunggu sampai hujannya selesai melihat tetesan air di batu. Tek. Beliau merenungkannya. Kata beliau alimtul an, balik lagi ke sekolahnya. Kata beliau terjadi begini alimtul an. Kata gurunya kamu benar, kamu harus seperti air. Diamalkanlah amalan seperti air menetesi batu. Jadi terbuka kecerdasan. Yang tadinya sulit menghafal seketika bisa menghafal Sahih Al-Bukhari dalam hitungan hari. Setelah itu apa yang terjadi? Allahu Akbar. Menulis syarahnya. Fathul Bari Syarih Sahih Al-Bukhari. 18 jilid. Menulis Bulughul Maram. Macam-macam dituliskan oleh beliau. Terbuka kecerdasan. Apa amalannya? Tiada yang lain kecuali takwa. Takwa dan sabar dalam menjalaninya. Apa itu takwa? Takwa itu tingkatkan ibadah kepada Allah dan jauhi maksiat. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Mungkin Anda bukan karena kurang pintar, tapi mungkin kurang meningkat ketakwaan Anda di hadapan Allah. Maka mulai hari ini, ayo tingkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Pertama ibadah tadi. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertama yang disebutkan Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3. Lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat, tingkatkan salat. Tingkat itu meningkat dari yang biasa. Yang biasa salat fardu. Jadi kalau orang lain salat fardu, Anda tambah dengan salat sunnah. Orang lain baca Quran 5 ayat, Anda 50 ayat. Tingkatkan. Nanti akan terjadi perubahan. Dan jauhi maksiat. Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi, faqala li al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya pernah mengadukan diriku kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Buruknya Imam Syafi'i barangkali beda titik dengan koma. Faqala li, maka gurunya berkata pada beliau, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Jauhi maksiat. Mata jangan maksiat, lihat yang baik-baik. Telinga jangan maksiat, dengarkan yang baik-baik. Lisan jangan maksiat, bicara yang baik-baik sampai ke ujung kaki. Karena itulah di Quran banyak ayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayo hindari maksiat. Kalau itu sudah dihindari, kecerdasan terbuka. Imam Asy-Syafi'i setelah itu datang ke Imam Malik untuk belajar hadis. Kalau kita taklimnya hari Rabu, datang hari Selasa. Tidak diketuk pintunya tapi menunggu di depan gurunya. Besoknya hari Rabu, kata gurunya, lihat, iftahil bab. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu doa turun hujan, mudah-mudahan berkah insyaallah. Baik, saya mau berakhir. Kata gurunya, iftahil bab. Buka pintu, di luar sudah ada yang nunggu. Padahal belum pernah lihat Imam Syafi'i sebelumnya. Begitu dibuka oleh asistennya, datang Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, madza turid? Ingin apa? Kata Imam Syafi'i, uridul hadis. Saya ingin belajar hadis. Kata Imam Malik, madza indak? Kamu sudah punya apa bekalnya? Kata Imam Syafi'i, hafidhul muwatta. Saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya setebal ini, dihafalkan dalam semalam. Jelas?